Selamat datang di YouTube channel HFSS Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat desain antena dari jurnal referensi. Untuk jurnal referensi yang saya pakai adalah SIW CBSA yang menggunakan slot berbentuk L. Tahap pertama adalah kita harus masukkan parameternya. Kita pilih HFSS, terus design properties. Lalu kita pencet add, terus kita pilih namenya saya di jurnal, pertama itu W. Kita pilih length, unitnya milimeter, kita masukin value nya 21,6. Jadi kita masukin semuanya nih sesuai dengan yang ada di jurnal. Masukin semuanya, habis itu W2, unit type-nya length, satuannya milimeter. Itu D itu diameternya si hole SIW. Setelah itu P itu adalah pitch atau jarak antar hole itu, pitch ya. Ini parameternya 1. Jika udah semua kita masukin parameternya, bisa kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan jurnal. Karena bila desain propertinya parameter yang masukkan itu beda, hasil simulasi antenanya akan berbeda juga. Jadi kita harus koreksi ulang. Jika udah apply, oke. Setelah itu desain propertiesnya akan masuk. Untuk memulai gambar, saya biasanya dari ujung. Untuk desain ini saya akan coba dari hole paling kiri bawah. Saya akan mulai dari hole paling kiri bawah. Kita pertama menghitung hole dulu. Jumlah hole-nya ada 17. Kita hitung dulu lagi, 1, 2, 3, 4. Ya 17. Jadi untuk mengetahui jarak antar hole itu, saya menghitungnya dengan cara W atau 21,6 dibagi 16. Jadi jarak antar hole adalah 1,35 mm. Bisa kita cek kembali total hole-nya. Ya benar, total hole-nya 17. Itu saya mulai dulu hole pertama untuk patokannya. Oh iya, gitu. Terus kita mencari tadi parameter ketebalan substratnya belum dimasukkan. Nah, ini untuk epsilon R adalah 2,2 dan ketebalannya 1,524. Itu ketebalan si substratnya. Setelah itu kita masukkan di design properties. Kita klik add. Untuk name-nya adalah H atau height. Kita masukin kecepatan. Kita edit lagi. Value-nya 1,524 mm. Oke, kita klik oke, apply oke. Oke, saatnya kita mulai gambar. Kita mulai dengan hole pertama.
Kita mulai dari koordinat 0.0 ini. Radius itu adalah jari-jari si hole. Jadi kita masukkan D bagi 2. Height-nya kita masukin H. Nomornya 0. Oke, apply. Ini untuk hole pertama. Untuk menentukan posisi hole-nya saya akan geser dikit, kurang lebih seperti yang di jurnal ini, karena dia tidak persis di 0 ya. Kita coba kita kasih parameter P koordinatnya. Kayaknya kejauhan. Kita coba P bagi 2. Nah, seperti ini kurang lebih menyerupai yang di jurnal. Setelah itu kita akan melakukan duplikat hole. Hole-nya akan kita duplikat. Kanan, edit, duplikat, along line. Jadi dari titik tengahnya kita tarik sembarang aja, kita masukkan jumlahnya sesuai jumlah hole yang tadi kita hitung. Ayo kita cek lagi. Iya, jumlah hole-nya ada 17. Kita masukkan 17. Nah, selanjutnya kita masukkan koordinat duplikatnya 0, 1,35. Maaf. Kita masukkan jarak tadi W 1,6 dibagi 16, 1,35. Jarak antar hole 1,35 mm. Tuh. Oke, ini kita sudah buat untuk hole bagian kiri. Nanti pastikannya kita bisa measure titik tengahnya ke titik paling atas, yaitu 1,6 ya, berarti sudah sesuai dengan yang di jurnal. Nah, setelah itu kita buat hole yang bawah, yang baris bawah, kita hitung dulu, jumlahnya sama 17 juga. Bisa kita lakukan yang sama seperti hole yang di samping kiri. Kita duplikat, kita sembarang aja. Setelah itu kita masuk koordinatnya, koordinat x 1,35 0 0. Oke, apply. Oke. Lalu kita buat yang baris kanan, sama juga jumlahnya 17. Kita masukkan koordinat duplikatnya. Oke, sudah. Setelah itu kita yang baris atas kita buat jumlah hole baris atas ada, kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat hole-nya ada 7 di sisi kanan, 7 hole. Kita cek lagi, benar 7 hole. Bisa sembarang aja, tapi kita harus mengarah kiri, karena kita mau buat hole-nya sesuai dengan yang di jurnal itu, mengarah kiri. Setelah itu yang baris kiri atas, ini sama juga, jumlah hole-nya ada 7. Long line kita buat 7. Udah. Setelah itu saya ingin coba buat bagian patch-nya. Jadi kita hitung 21,6 tambah P. P itu dari sisa ujungnya itu ya, karena dari hole ke ujung itu ada space ya, kira-kira itu
bagi 2 lah. Karena kita ingin membuat patch, kita ganti namanya patch, ganti warnanya untuk membedakannya. Setelah itu, karena patch itu ada di atas ya, kita ubah lagi koordinatnya. Kita ubah koordinatnya, dia Z-nya di H. Oke, ini sudah jadi patch-nya, tapi ini kita belum buat slotnya. Oke, saatnya kita buat slotnya. Saya coba dari slot yang SL1, slot yang sebelah kiri dekat feedingnya. Karena ini kita bisa pertama kita nyoba kira-kira dulu aja ya. Kita coba tarik dari ujung hole-nya. Kita coba otak-atik dengan jarak P bagi 2 atau setengah P. Nah, setelah itu kita masukkan, coba kita masukkan slot SL1. Kita masukkan slot SL1 nya, kita masukkan sesuai parameter. Kita lihat lebarnya W3, panjangnya SL1. Lebarnya W3, panjangnya SL1. Kita masukkan parameternya. Nah, oke. Untuk slot yang rectangle sebelahnya kita hapus saja karena itu untuk patokan aja ya. Setelah itu kita buat feedingnya sesuai dengan yang jurnal aja ya. Kita masukkan dimensinya, panjangnya E, lebarnya W1. Sudah ya. Memang kadang yang di jurnal sama yang kita praktekkan tuh nggak sama persis, tapi seenggaknya kita sudah mendekati parameternya jika kita mengikuti parameter-parameter di jurnal. Cuman kadang kita harus melakukan sedikit modifikasi untuk mendapatkan hasil yang sama seperti apa yang di jurnal. Kita slot bagian bawahnya. Oh ya, ini untuk slotting ini untuk feedingnya aja ya. Jadi dia berbentuk L dan L terbalik. Kita cek lagi. Oh ya, SL2 itu 2 mili, tapi kok lebar ya. Kita cek lagi, kita cek lagi setelah bentuk rectangle-nya. Oh iya, kita salah input ya, seperti itu tuh kadang-kadang kesalahan kita kalau lagi nggak fokus, kadang salah input parameternya. Oke, kita cek ya, sudah mirip lah, kurang lebih sudah proporsional ya, sudah proporsional. Setelah itu kita coba membuat slot berbentuk L atau L shape. Pertama, karena ini nggak ada patokannya ya, berapa jaraknya itu XY nya. Jadi kita coba kita nembak aja, kita patokan dari urutan hole-nya ini. Bisa kita cek. Nah, kita coba dari ujung hole nomor 5. Nah, kita tarik aja yang jauh, yang penting dia linear. Jadi kita buat rectangle ini untuk patokan aja ya, patokan koordinatnya. Nah, terus bagian Y-nya kita coba tarik dari hole nomor 4. Nah, hole nomor 4 ya, kurang lebih hole nomor 4 lah. Ya, kita tarik ya. Nah ya, 4. Kita tarik aja, yang penting dia sudah bersinggungan. Nah, nanti di sikunya itu kita tarik. Nah, di sikunya itu kita coba buat slot aslinya. Nah, rectangle,
susah, ini harus presisi. Nggak bisa kayaknya dia nih. Gimana kalau kita coba join aja nih, kita join dulu, join. Nah, setelah itu kita buat slot aslinya. Nah, udah bisa nih, tinggal kita masukin deh parameternya. Panjangnya L2, lebarnya W2. Panjang L2, lebar W2. Nah, untuk slot patokannya kita bisa kita hapus saja. Udah dihapus. Setelah itu kita buat slot bagian bawahnya. Slot bagian bawahnya kita buat ini, kita masukin parameternya, panjang L1, lebar L2, W2, maaf. Oh, kebalik tadi ya. Ini kita masukin parameternya sesuai yang di jurnal. Oke, sudah mendekati ya. Kita lihat contohnya. Nah, itu contoh yang sudah dipublikasi. Setelah itu kita buat substratnya. Yaitu substrat yang kita gunakan adalah Rogers 5880. Kita koordinatnya di 0 karena dia di bawah, tingginya H. Oke, sudah kita lihat. Nah, itu substratnya. Kita ganti dulu namanya dan warnanya supaya bisa bedakan. Substrat. Nah, kita cari search Rogers. Nah, kita cari Rogers 5880. Cari substrat Apply, oke. khususnya Roger 5880. Nah, kita cek. Nah, setelah itu kita harus ubah dimensinya. Nah, ini Karena substratnya lebih besar daripada patchnya. Kita coba dulu ya. Kita coba. Nah, untuk konsultasi kurang lebih seperti itu ya. di Instagram saya. Cuman itu masih ada bagian yang kurang. Jadi substrat, dimensi substratnya harus kita besarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tambah E kali 2. Tambah E kali 2. Kopas. Nah, salah. Berarti itu minus E. Coba cek dulu. Oh iya, harus minus E nih. Koordinat X-nya harus minus E. Nah, oke, sudah mirip kan? Nah, setelah itu kita buat ground. Kita buat groundnya. Nah, sudah sesuai. Kita ganti namanya dan ganti warnanya. Setelah itu kita cek dulu. Oh iya, kita join si L shape nya, terus kita feedingnya kita join juga. Kita zoom dulu ya. Zoom dulu. Nggak bisa ya. Koordinatnya sudah benar. Kita klik kontrol, terus join, kontrol klik join. Oke, terus feedingnya juga kita sama patch kita gabung. Kalau ulang-ulang. Nah, kita gabung si patch sama feedingnya. Sudah. Setelah itu kita buat slotnya dengan cara subtract. Kita rapin dulu. Patch dan rectangle ini kita subtract. Nah, blank patch-nya udah patch, itu oke. Nah, seperti ini untuk patch-nya yang telah disubtract. Setelah itu kita akan melakukan subtract-nya dengan hole-nya. Jadi si hole ini, si silinder ini akan kita buatkan
uh, jadi hole. Nah, kita pilih semuanya, si patch, ground, substrat. Untuk blank space-nya itu ground, patch, dan substrat. Nah, jadi itu 3 bagiannya tuh jadi lubang, ada lubangnya gitu ya, ada lubangnya. Setelah kita pilih perfect A, kita perfect A si patch-nya, si ground-nya kita perfect A juga. Jadi ini tujuan si perfect A ini untuk menandakan kalau ini tuh bisa dialiri elektron. Anggapnya ini sebagai konduktornya lah. Setelah itu kita klik kanan, pilih phase. Nah, setelah itu kita pilih bagian phase-nya si dalam hole ini yang akan kita jadikan perfect A juga. Jadi si hole-nya ini dia itu akan jadi konduktor yang menghubungkan antar patch dan groundnya. Ini kalau saya biasanya sekaligus ya, sebenarnya bisa satu-satu, cuman lama. Nah, terus kalau yang belum biasa, lebih baik sih satu-satu aja, karena kalau ini ketika kita salah ngeklik bisa ini ulang laginya jauh gitu. Ini kita udah pilih semua, kita assign boundaries perfect A. Oke, kita cek, kita bisa cek assign boundary-nya di boundaries. Perfect A1 tuh di patch, perfect A2 tuh di ground, perfect A3 tuh di hole-nya. Vias ya, hole vias. Nah, itu kita buat konektornya ya, konektor tapi yang disimulasinya aja gitu. Bentuknya tuh nggak seperti konektor pada umumnya ya. Ini namanya kita pilih dulu dia ZX phase-nya, terus kita buat konektornya. Untuk inputnya kita lebarnya itu sesuaikan dengan feedingnya, tingginya H. Jadi dia bisa menghubungkan antar patch dan ground. Kita pilih ramport, next. Nah, kita new line, kita tarik dari bawah ke atas, next, finish. Sudah, cuman belum selesai ya. Kita harus membuat radiation box. Oh maaf, salah, belum diganti koordinatnya. Kita pilih X ya lagi. Kita buat radiation box. Untuk radiation box itu ukurannya adalah 3 kali antena. Jadi parameter kita kali 3 semua. Koordinatnya nanti aja terakhir. Nah, ini kan koordinatnya masih belum presisi ya. Jadi kita harus membuat si radiation box ini tepat di luar si antenanya, atau kata lain si antenanya ini ada tepat di tengah-tengah si radiation boxnya. Nah, kita pilih create box, kita coba-coba koordinatnya. Kita bagi 1,5 kali 1,5, coba kita kali 1,5, coba kita cek. Nah, ini kan bergeser pas di tengah-tengah. Tingginya sudah pas ini, tingginya di tengah-tengah antena, tinggal posisi koordinat X sama Y nya kita coba kita samakan. Nah ya nih hampir, cuman belum terlalu presisi, tepat di tengah-tengah. Sudah cukup sih, tapi kita coba buat di tengah-tengah ya. Kita cek, oh ya, tinggal Y nya kita geser lagi koordinat Y nya.
Sudah. Kita pilih face, kita pilih face dari radiation box ini, kita pilih semua tuh dari 6 sisinya, kita pilih semua 1 2 3 4, ya ada 6 sisi. Terus kita pilih Sun boundaries radiation. Oke, kita cek radiationnya udah ada. Sudah ada lamportnya perfect 1 sampai perfect 3. Kita cek validate. Masih ada yang belum, itu analyze setup. Pertama kita lihat frekuensi resonansinya di jurnalnya itu 4,99. Kita pilih solution frekuensinya 4,99. Oke. Ini kita pilih fast, terus kita lihat frekuensi sweepnya dia berapa sampai berapa. Untuk poinnya kita buat kalau bisa di atas 100 poin. Kita coba otak-atik sini. Nah ini kita cek, nah ini sudah di atas 100 poin. Jadi tujuannya supaya hasil return lossnya itu tidak patah-patah ya, jadi semut gitu, seperti yang di jurnal itu. Karena kalau poinnya dikit, hasilnya tuh nggak ini nggak halus lah gitu, terlalu kotak-kotak gitu. Nah kita validate sudah oke semua. Setelah itu kita analyze. Ini saya cepatkan supaya cepat selesai. Untuk running analysis ini tergantung spek komputernya ya. Biasanya tuh dia makan RAM sama makan CPU. Nah, jika sudah selesai, kita pilih result, kita pilih rectangular slot, S parameter, nah, dB S11. Nah ini hasilnya bisa kita lihat. Jadi kita cek bawahnya dulu. Nah iya tuh 4,94, ya, mendekati lah. Untuk hasil di jurnal itu kan 4,99. Ini untuk garis Y nya kita pilih -10 supaya kita tahu dia bekerja dari berapa sampai berapa. Nah ini dia bekerja dari 4,91 sampai 4,97 dengan bandwidth 600 MHz. Jadi antena ini dapat mancar jika dia nilainya satu-satunya itu di bawah -10, baru itu antenanya bisa mancar. Oke, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang cari-cari substrat, khususnya Roger 5880, bisa cek di Shopee-nya Substrat Shop. Nah ini saya yang jual Substrat Shop, jadi bisa dicek linknya di deskripsi. Nah untuk konsultasi bisa di Instagram saya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Semoga tutorial ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.